Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, di era seperti sekarang, meskipun pembelajaran jarak jauh, adik-adik harus tetap semangat ya dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Diarespati. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Diah ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah belajar ya mengenai cara merawat tumbuhan. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Yuk kita simak video berikut. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, pembelajaran keempat. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakannya dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Judulnya Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Itu tadi bacaan tentang Lani dan adiknya. Lalu sekarang kita belajar menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan bacaan tersebut ya adik-adik. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Ya, Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore, serta memupuknya pada 1 minggu sekali. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Apa sih yang dilakukan adik Lani? Iya, adik Lani sering lupa menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikannya pupuk. Pertanyaan ketiga, manakah yang menurutmu lebih bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau menurut Ibu, yang bersikap bijak terhadap tanaman yaitu Lani, karena tanamannya sering dipelihara dan dirawat dengan baik. Lani sering menyiramnya dan memberinya pupuk pada seminggu sekali. Pertanyaan keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa sih yang dia rugikan? Jelaskan bagaimana alasannya. Ya, ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan pertama kali pasti tanamannya, karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan dan diri sendiri karena tanaman yang tidak disiram akan mati, sehingga halaman rumah menjadi kurang sehat. Pertanyaan kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan bagaimana pendapatmu. Kalau adik Lani tidak menyiram tanamannya, berarti adik Lani belum melaksanakan kewajibannya. Karena kewajibannya terhadap tanaman itu yaitu dengan cara merawat tanaman dengan baik. Pertanyaan keenam,
Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Iya, adik Lani. Iya, Lani sudah melaksanakan kewajibannya karena dia merawat tanamannya dengan baik. Soal ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya, karena tumbuhan yang kita tanam menghasilkan hasil maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Jika tumbuhan tumbuh subur, maka kita akan mendapatkan udara yang sejuk dan segar. Yang terakhir yaitu nomor 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Ya, itu karena tanaman dapat memperindah halaman, menyehatkan lingkungan, membuat asri lingkungan, menyediakan oksigen bagi manusia. Jadi, itu merupakan kewajiban kita merawat tanaman sehingga kita bisa menerima manfaat dari tanaman tersebut. Nah, di sini Ibu memiliki 3 gambar. Ada gambar A, B, dan C. Mari kita amati dan apa sajakah yang kita temukan dari gambar-gambar berikut. Nah, dari gambar ini, Ibu mempunyai tabel pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Pada gambar A, tindakan yang dilakukan yaitu menyiram tanaman. Pada gambar B, tindakan yang dilakukan yaitu membakar hutan. Dan tindakan yang dilakukan pada gambar C yaitu merawat tanaman. Pertanyaan selanjutnya, apakah tindakan tersebut baik? Dan jelaskan mengapa tindakan tersebut termasuk dalam tindakan baik. Pada gambar A, baik karena terhadap tanaman kita harus sering-sering merawat tanaman. Pada gambar B, tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan dan itu akan membuat udara tidak sejuk lagi. Pada gambar C, baik karena tanaman harus sering-sering kita rawat. Nah, untuk soal-soal selanjutnya bisa kalian kerjakan sendiri ya di rumah, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nah, selanjutnya buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Dilakukan selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Setiap kegiatan ditulis pada kolom kegiatan pagi dan juga kegiatan sore ya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jika kalian akan membuat pertanyaan, kalian harus memperhatikan ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama yaitu sesuai topik, sesuai dengan keadaan yang sedang dibicarakan. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak, tetapi perlu diungkapkan apa saja sih alasannya. Yang ketiga, antar pertanyaan saling berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih dalam dan lebih banyak informasi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan, fokus, dan tepat sasaran. Dan yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jika kalian diperintah untuk membuat kalimat tanya, kalian harus memperhatikan ciri-ciri tadi ya. Nah, itu tadi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Iya, betul sekali. Kita dapat mengerti cara merawat tanaman yang baik,
kita mengerti bagaimana kewajiban dan hak yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan, dan kita juga belajar mengenai ciri-ciri pertanyaan yang baik. Itu saja ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa diakhiri. Nah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.